Nah sebetulnya ini agama itu ada dua dalam menyikapi masalah sosial. Satu hukum objektif, dua itu hukum sosial. Kalau dalam hukum sosial ning aina itu ada pepatah al insan abdul ihsan, manusia itu akan diperhambakan oleh kebaikan orang lain. Jadi kalau kita misalnya punya suami itu sudah ganteng, baik, maco, pokoknya sempurna lah, sudah gitu kaya, sayang, itu mbok perempuan gak disuruh masak, itu masak sendiri. Ini sudah jelek, merongos, gak punya uang, nyuruh masak. Hanya berdasar hukum fikih lelaki itu boleh nyuruh. Terus si perempuan ini boleh menolak. Kasus-kasus sosial itu nggak bisa ditangani secara fikih. Yang bisa nangani itu ya hukum apa? Sosial. Misalnya gini, ada lelaki ini miskin jelek, tapi beruntung karena dia entah dapat jimat dari mana, dapat istri itu cantik, kuaya, sopan, baik. Terus lelaki ini nyuruh masak, itu disalahkan orang seluruh dunia apa dibenarkan? Disalahkan. Terus ketika disalahkan karena tadi sudah perempuannya cantik, sopan, kaya. Masa iya orang kaya, majikan yang punya harta disuruh? Jadi sebetulnya benar tidak itu dalam sosial itu ya konteksnya konteks sosial. Makanya kata Sayyidina Ali, ahsin man syi'ta takun as amirah. Silakan baik sama orang, pasti kamu yang mimpin. Misalnya gini, saya punya mobil Alphard. Saya tadi sowan Mbak Anwar diajak neng Aina sama Gus Sofa naik Alphard. Beliau baik, mau Gus pakai mobil saya, dia baik. Itu otomatis saya nyuruh itu gak pantas, gak mungkin secara moral, secara psikologis orang nyuruh orang yang berbuat baik. Kalau ada istri, misalnya kayak neng Aina kan sudah nengnya, putrinya Mbak Anwar, terus Mbak Ma'ruf itu kan santri. Gak dinyali ya ngongkon. Malah nawani piye tak kena nasi goreng. Jadi itu gak fikih-fikihan, yang itu secara naluri kasta itu. Saya punya kawan, dia itu dosen, doktor, profesor, dosen, cantik. Saking pinternya gak ada yang berani nikah dia. Akhirnya nikah sama supirnya. Karena itu satu-satunya dia butuh lelaki, pokoknya sementing lanang. Nyari doktor masih bawahnya, nyari dosen karena dia profesor dokter. Itu hubungan suami nggak fikih-fikihan. Supirnya itu kalau dia datang ya mobil milik istrinya apa milik istrinya ya sopan sendiri dia. Wah masak ya masak, wah nyuci. Tak tanya kenapa masak dia, kamu kan lelaki. Ya tapi kan hamba saya Gus. Jadi hukum sosial seperti itu nggak perlu difikihin lah kira-kira gitu ya. Hukum fikih itu tetap ada nih, tapi tetap kalah sama. Iya kan karena tadi al insan abdul ihsan. Ya. Ya sudah, khususnya enak boleh. Pokoknya ya ini khusus ya. Ya dan yang sejenis neng Aina. Ya tadi hukum sosial itu nggak bisa ditebak. Tadi kan banyak nyon sewu pembantu atau nyon sewu cah dalem atau dulu bawahan, kemudian menjadi suami istri dari atasan. Ada yang sebaliknya, itu kan sudah menciptakan hukum sendiri atas nama hukum apa? Sosial. Makanya itu pepatah Arab itu masyhur al insan abdul ihsan. Soalnya al insan abdul ihsan. Manusia itu akan diperbudak oleh kebaikan. Itu sudah di alam bawah sadar itu pasti. Misalnya Anda punya suami dulu itu yang nolong orang tua kamu punya utang diselesaikan. Keluarga kamu mbak punya rumah dikasih rumah. Terus Anda menikah dengan lelaki ini. Habis nyali Anda untuk nuntut itu habis. Karena pasti disalahkan orang banyak dengan posisi Anda yang hanya ditolong, diberi, kemudian masih nuntut, pasti disalahkan orang banyak. Tapi Anda punya suami pengangguran di rumah, ganteng tapi nganggur, diantem piring orang ngesahkan, macam nganggur, pantasnya hadiah ya piring itu mesti gitu.
Jadi intinya itu Neng, ada hukum-hukum yang nggak bisa, makanya Nabi itu unik. Ada sekian hukum Islam yang kata Nabi itu diselesaikan pakai apa? Sosial. Makanya ketika Nabi mensifati orang baik itu apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, orang yang suka berinfak masa susah maupun senang. Wal kadhiminal ghaidha, kalau emosi bisa ngempet. Wal afina 'anil nas, kalau kecewa mudah memaafkan. Yang bisa menyelamatkan kita itu hukum sosial. Kalau saya hubungan dengan Neng Aina itu misalnya terus pakai saya ini kiai besar kok disuruh-suruh, habis hubungan itu. Tapi berkahnya saya ini berakhlak karimah. Maka baik-baik. Kamu bisa bayangkan ada kiai 5 menit belum duduk ngaji Gus ya. Bisa bayangkan. Lu Rembang sini tuh jauh loh. Normalnya kan cek kesel monggo istirahat. Sarapan belum, kopi belum, ngaji Gus. Ya ngaji. Jadi yang bisa menyelesaikan sosial adalah konsep-konsep Allah Ta'ala tadi, berderma, wal kadhiminal ghaidha, bisa mengendalikan emosi, wal afina 'anil nas, dan mudah memaafkan. Makanya saya meskipun Aina ini keras, saya itu bangga. Orang keras kok punya umat banyak, berarti dibalik kerasnya itu ada kebaikan. Kalau keras saja pasti sudah bubar. Aku yakin ibu-ibu yang ngerasain ini mesti sekereng tapi apian. Itu kalau nggak ditambahi sudah bubar mulai dulu. Nggak benar nggak ini? Oh, benar. Mesti tambahi apian kan? Apian. Disiplin. Jadi, kan betul keren Gus. Oh ya. Ya nggak jadi disiplin ya. Kayak militer ya. Tepat waktu Gus. Tepat waktu. Ya jadi saya mohon berkahnya ngaji ini jenengan ngerti. Jadi ada fikih hukum formal, ada fikih apa sosial. Misalnya Anda punya suami yang angkuh, yang wangkot. Mungkin kamu kandani nggak ngandel. Kalau ke bapak saya gini, bapak saya Kiai Nur Salim. Nak ana wong sombong hak dongakno utange akeh, engko ora ndek akhlak dhewe. Bisa enggak kamu punya suami wangku, terus dia butuh uang pinjem kamu 10 juta. Langsung berakhlak apa enggak? Dididik dikandani kiai ra ngandel deh. Dongakno itu utang terus butuh kowe. Itu bukti nih bahwa hukum itu enggak semuanya bisa menyelesaikan apa? Masalah. Mana donga sampean bojomu butuh kon, butuh duit. Terus dongakno ra iso nyaur. Oh itu kamu perhambakan jalan itu. Bisa hamba sahaya itu. Banyak kan orang bengal, kumisnya sekolah apa. Tapi gara-gara punya utang sama orang pincang. Matur nuwun, matur nuwun. Padahal ini pincang, tapi yang ngutangi. Artinya orang tuh pasti tunduk. Makanya kalau punya suami angkuh, dongakno diutang. Utang jenengan angger dekne mlete. Saur Mas. Insya Allah milih korah-korah, milih nyuci daripada ditagih. Nggih mboten. Nggih ngoten nggih piye manfaat. Al-Fatihah. Wiril mahdud alaihim waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna aminin mutmainin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin.